Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafaluddin Hanif, absen 16, kelas 12, MIPA 7. Di sini saya akan membuat video tentang video pembelajaran kimia tentang KD Silverta. Di sini tujuan saya membuat video yaitu salah satunya atau tujuan utamanya untuk tidak remedi KD Silverta kimia. Di sini kita akan langsung masuk ke pembelajarannya. Di sini ada prinsip kerja Silverta. Prinsip kerja Silverta adalah dengan pemisahan dua bagian reaksi reaktor, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Elektroda yang mengalami oksidasi akan mengalami Zn+2 yang masuk ke dalam larutan. Reduksi elektroda yang terlepas ditangkap Cu+2 dari larutan sehingga terbentuk endapan seperti berikut. Di oksidasi ada Zn yang menjadi Zn+2 plus 2e. E-nya ini elektron. Reduksi menjadi Cu2 plus menjadi plus 2e. Mohon maaf, saya ulangi. Reduksi yang awalnya Cu plus 2 plus 2e menjadi Cu. Anoda dan katoda akan dicelupkan dalam suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion hingga menjadi konduktor elektrik atau elektrolit. Kemudian dihubungkan dengan peralatan laboratorium yaitu jembatan garam dan sirkuit luar. Rangkaian Silverta. Rangkaian Silverta ini gambar rangkaiannya, yaitu rangkaian Silverta. Kedua larutan dihubungkan oleh jembatan garam yang berisi KCl. Di sini KCl, di sini Zn, dan sini Cu. Elektron mengalir dari elektroda Zn sebagai anoda ke elektron Cu sebagai katoda melalui kawat eksternal. Di sini Sn akan mengalir ke sini melalui kawat eksternalnya. Setengah sel yang satu terdiri dari logam seng atau zin yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan setengah sel yang lainnya terdiri atas logam tembaga kuper yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Jika kedua elektrodanya dihubungkan dengan rangkaian luar, misalnya kabel ataupun kawat, maka akan dihasilkan arus listrik yang dapat dibuktikan dengan bergeraknya jarum galvanometer yang dipasang pada rangkaian luar dari sel tersebut, ataupun dengan lampu. Jika ingin menguji adakah arus listrik atau tidak dalam rangkaian sel ini, kita cukup menggunakan jarum galvanometer ataupun dengan dipasangkan lampu di tengah-tengahnya seperti ini, seperti gambar. Sel yang tampak di gambar Silverta di atas sesuai dengan nama orang yang mengembangkan alat tersebut. Ketika Silverta digunakan sebagai sumber listrik, terjadi perubahan dari Zn menjadi Zn+2 yang sifatnya dapat larut. Seperti ini, perubahannya Zn menjadi Zn2 plus 2e min yang termasuk reaksi oksidasi. Diketahui dari semakin berkurangnya massa logam Zn, di sisi lain elektroda Cu semakin bertambah massanya karena terjadi pengendapan Cu dari Zn dalam larutan. Maaf, ini Zn. Cu2 plus 2e min berubah menjadi Cu yang termasuk reaksi reduksi. Pada sel tersebut, elektroda Zn bertindak sebagai anoda dan elektroda Cu sebagai katoda. Pada sel elektrokimia, baik sel Volta maupun sel elektrolisik, anoda adalah
anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi, dan katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Untuk memudahkan mengingat, perhatikan huruf pertama dari kata katoda dan kata reduksi. Untuk K dan R sama-sama merupakan huruf konsonan, sementara huruf pertama dari kata anoda dan oksidasi adalah A dan O. A anoda dan O oksidasi sama-sama merupakan huruf vokal. Nah, agar lebih memudahkan dapat mengingat, bisa dengan menyingkatnya dengan KRAO, yaitu K katoda, R reduksi, A anoda, dan O oksidasi. Diketahui sel volta digunakan terjadi arus elektron dari elektroda seng ke elektroda tembaga pada rangkaian luar. Bisa kita ketahui bahwa dalam fisika ada konveksi yang menyatakan bahwa pada sumber arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif pada rangkaian luar, atau elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Oleh karena itu, logam seng bertindak sebagai kutub negatif dan logam tembaga sebagai kutub positif. Bersama dengan itu pula, pada larutan dalam sel terjadi perpindahan sebagai ion Sn2+ dari kiri ke kanan. Hal ini terjadi karena dalam larutan sebelah kiri terjadi Zn+2 dibandingkan dengan ion SO42- yang ada. Sementara itu, SO42- mengalir dari kanan ke kiri karena di sisi kanan kelebihan ion SO42- dibandingkan dengan ion Cu2+. Reaksi total yang terjadi pada sel volta adalah Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi spontan. Reaksi spontan, reaksi redoks spontan. Kespontanan reaksi redoks dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redoks tersebut. Nilai potensial reaksi redoks sama dengan nilai potensial sel, yaitu selisih antara potensial reduksi katoda reaksi reduksi dengan potensial reduksi anoda. Suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan ke arah pembentukan produk bila potensial reaksinya bernilai positif. Reaksi redoks plus 0. Deret keaktifan logam, deret volta. Urutan unsur-unsur logam pada tabel potensial elektroda standar disebut juga deret elektrokimia, deret volta. Deret ini memberikan informasi reaktif unsur logam dalam suatu reaksi redoks. Deret volta. Deret keaktifan logam ataupun deret volta. Urutan unsur-unsur logam pada tabel potensial elektro standar disebut juga deret elektrokimia atau deret volta. Nama lain dari deret volta ini adalah deret elektrokimia. Deret ini memberikan informasi reaktivitas unsur logam dalam suatu reaksi redoks. Begini urutannya. Reaksi unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ini akan semakin berkurang reaktivitasnya. Sifat reduktor atau daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Di kanan ini akan semakin berkurang sifat reduktornya. Terus kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan juga. Sifat oksidator, daya oksidasi logam semakin bertambah. Di sini sifat oksidasinya semakin bertambah. Daya oksidasi dari kiri ke kanan itu akan semakin bertambah, dan aku ini memiliki sifat ataupun daya oksidasi yang sangat besar dari logam-logam lainnya yang ada di sebelah kirinya. Kecenderungan ion logam untuk tereduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Yang bertambah dari kiri ke kanan ini cuma sifat oksidator dan kecenderungan ion logam. Yang lainnya itu semakin berkurang. Oke, kita lanjut kembali.
Tadi masih ada gangguan sedikit. Deret fakta ini sudah kan, mari kita ke slide berikutnya. Potensial sel. Potensial sel standar atau I derajat sel. Adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektron yang disebut juga dengan potensial sel atau I sel. Adapun gaya gerak listrik GGL atau electromotive force EMV, potensial sel yang diukur pada keadaan standar yaitu dengan suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi setiap produk dan reaktan dalam larutan 1 M dan tekanan gas setiap produk dan reaktan 1 atm disebut potensial standar atau I sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektron. Menurut kesepakatan, potensial elektron standar mengacu pada potensial reaksi reduksi. I sel sama dengan I katoda dikurangi E anoda. Katoda adalah elektrode yang memiliki nilai E lebih besar positif, sedangkan anoda adalah elektrode yang memiliki nilai E lebih kecil ataupun negatif. Dalam nilai potensial elektrode standar dapat dilihat bahwa tabel berikut. Mohon maaf, tabelnya akan saya tampilkan di akhir videonya. Mari kita lanjut pada deret volta. Urutan unsur-unsur logam pada tabel potensial elektron. Mohon maaf. Kita kembali lagi pada aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak sekali kegunaan aplikasi sel volta ini dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita rasakan bahwa apa yang kita gunakan itu termasuk aplikasi dalam sel volta. Dalam penerapannya atau aplikasinya, sel volta ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu contoh kecilnya yaitu arus listrik yang sangat diperlukan. Namun tentu saja tidak bisa selalu bergantung terhadap listrik yang dari sumber pembangkit. Arus listrik dari pembangkit itu ya istilahnya masih belum cukup untuk dibutuhkan oleh semua masyarakat. Oleh karena itu para ilmuwan menggunakan kegunaan sel volta ini untuk menggantikan sumber pembangkit listrik. Yaitu sumber yang kita bisa gunakan untuk istilahnya mengganti listrik pembangkit yaitu dengan menggunakan baterai. Baterai ini termasuk penerapan dari aplikasi sel volta. Banyak sekali baterai yang berasal dari aplikasi sel volta, entah itu baterai biasa, alin ataupun aki ataupun yang lainnya dah. Baterai biasa. Baterai ini sering digunakan dan sering disebut dengan sel kering atau sel recharge. Kenapa dikatakan sel kering? Karena penggunaan air di baterai ini sangat dibatasi. Sel tersebut terdiri atas anoda logam seng Sn yang dipakai untuk wadah katoda, batang karbon C yang tidak aktif, campuran NO2, NH4Cl dan sedikit H2O. Reaksi yaitu anoda. Reaksinya seperti berikut. Zn berubah menjadi Zn plus 2 plus 2 emin. Ini anodanya. Dan katodanya 2MnO2 plus 2NH4.
plus 2-min berubah menjadi Mn2O3 plus 2NHG NH3 plus H2O. Nah, selanjutnya ini ada baterai alkalin yang juga aplikasi dari sel volta. Kalau dilihat dari bentuknya, tentu baterai alkalin mirip dengan baterai biasa dari bentuknya. Tapi maaf, kalau masalah kegunaannya, masalah energi yang terkandung dalam baterai alkalin dan baterai biasa ini cukup berbeda. Tapi kalau urusan energi yang dihasilkan, baterai alkalin 2 kali lebih besar dibandingkan baterai biasa. Perbedaan dasarnya hanya katoda dan elektrolit yang digunakan. Sel tersebut terdiri atas anoda logam seng yang dipakai untuk wadah katoda oksidasi mangan MnO2, elektrolitnya kalium hidroksida KOH. Reaksinya yaitu sebagai berikut. Anoda Zn2 plus Ag plus 2-min, itu anodanya. Katodanya 2MnO2 plus H2O menjadi Mn2O3 plus 2O-min. Ion Zn2 tambah bereaksi dengan OH- membentuk ZnOH2. Nah, berikut ada juga baterai perak oksida. Baterai perak oksida. Apakah kalian pernah mendengar tentang baterai perak oksida? Itu saja sangat tidak umum lah didengar oleh orang-orang yang tidak membaca. Baterai perak oksida. Anoda yang digunakan pada baterai perak oksida sama dengan yang digunakan pada baterai biasa dan baterai alkali. Susunan baterai perak oksida yaitu Zn sebagai anoda, Ag2O sebagai katoda, dan KOH sebagai elektrolit. Reaksi sebagai berikut. Anoda Zn plus 2OH- menjadi ZnOH2 plus 2E-. Katodanya ada Ag2O plus H2O plus 2E, 2Ag plus 2O-. Reaksi sel Zn plus Ag2O plus H2O menjadi ZnO2 plus 2Ag. Baterai perak oksida memiliki potensial sel sebesar 1,5 volt dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Kegunaan baterai jenis ini adalah untuk arloji, kalkulator, dan berbagai jenis peralatan elektronik lainnya. Mungkin kita tahu gambaran dari baterai perak oksida ini, gambarnya atau wujudnya seperti apa. Yaitu seperti biasanya, sebuah baterai dengan berbentuk lingkaran yang bisa kita temui di baterai ROG, kalkulator, ataupun baterai lainnya. Terus ada juga sel bahan bakar, yaitu penerapan atau aplikasi dari sel volta. Sel bahan bakar merupakan sel yang menggunakan bahan bakar campuran hidrogen dengan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen. Bahan bakar reaksi tersebut dialirkan secara terus-menerus. Gas oksigen dialirkan ke katoda melalui suatu bahan berpori yang menjadi katalis reaksi, dan gas hidrogen dialirkan ke anoda. Reaksinya sebagai berikut. Anoda 2H2 plus 4OH menjadi 4H2O plus 4E-. Katoda O2 plus 2H2O plus 4E- menjadi 4OH- plus 2H2 plus O2. Sel seperti ini digunakan sebagai sumber listrik pesawat luar angkasa. Oke, cukup dari saya, materinya cuma itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan. Ya, kembali lagi dengan saya,
Mo Nafaluddin Hanif. Di sini kita akan maksudnya saya sendiri akan menjelaskan contoh soal dan pembahasan tentang bab sel fakta kimia kelas 12. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu soal nomor 1. Berikut saya bacakan soalnya. Diketahui daya potensial elektrostandar EO dari logam A dan logam B sebagai berikut. A2 plus 2E min, B2 plus 2E min, EO sama dengan O plus O plus 0,30, EO-nya yang satunya yang ini in O,40. Ditanya, jika logam A dan B disusun pada suatu sel fakta dengan A dan B sebagai elektrode, maka pernyataan yang tidak benar adalah apa ya? Pernyataan yang tidak benar dari apa yang dijelaskan di soal ini yang mana? Kalau Anda tahu, silakan jawab di link komentar. Tapi jawaban Anda ya tentu saja tidak akan berguna karena saya akan bahas. Di sini ada A, B, C, D, E. Kita disuruh memilih salah satunya. Tapi buat apa kita memilih salah satunya dan berpikir? Di sini saya akan bahas juga A memiliki EO yang lebih besar dibanding EO B. Di sini katoda adalah elektroda dengan EO lebih besar, sehingga A sebagai katoda dan B sebagai anoda. Cukup simpel dan sangat gampang. Potensial sel dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Ini rumusnya. S EO sel, EO katoda dikurangi EO anoda. Kita masukkan angka-angkanya, 0,30 dikurangi 0,40. Karena di sini sama-sama min, ada min bertemu jadi plus jadi 0,70 volt. Yang mengalami reaksi reduksi adalah logam A dan yang mengalami reaksi oksidasi adalah logam B. Cukup mudah dan cukup gampang. Reaksi reduksi yaitu penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan di pilihan bersamaannya ada reaksi B2 plus A panah B plus A2 plus biloxnya plus 2, 0, 0 plus 2. B mengalami reaksi reduksi penurunan bilox dari plus 2 menjadi 0. Seharusnya mengalami oksidasi. Notasi selnya anoda, ion anoda, katoda, sehingga notasinya B, B2 plus, A2 plus, dan A. Jawabannya D. Jawaban yang salah. Jawaban yang salah adalah D. Karena di soal kita disuruh memilih soal yang salah, maka yang salah adalah jawaban yang D. Sedangkan A, B, C, dan sampai E, A, B, C, E itu benar, kecuali D salah. Oke, lanjut. Kita akan lanjut soal berikutnya. Soal ini ada 5. Nanti kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Jika diketahui AL plus sama dengan AL ataupun dibang dari AL MG2 plus 2E min MG dengan AL EO-nya min 2,4 MG EO-nya min 2,34. Maka potensial sel untuk reaksi AL 3 plus MG berubah menjadi MG2 plus AL. Maka kita menentukan nilai potensial, yaitu berapa voltkah dalam reaksi ini. Jika Anda mempunyai jawaban yang lain dari saya, tulis di kolom komentar.
Tapi jika jawaban saya benar, tolong like, subscribe, dan komen. Pembahasannya, potensial sel dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. E sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan reaksi reduksi dan oksidasi dari kenaikan atau penurunan bilox dari persamaan reaksinya. Persamaannya sebagai berikut, berarti kita mencari biloxnya, berarti bilox A plus 3 bilox Mg 0, bilox Mg 2 plus adalah 2 plus 2, dan Al adalah 0. Al mengalami reduksi penurunan bilox dari plus 3 menjadi 0, dan Mg mengalami reaksi oksidasi atau kenaikan bilox dari 0 menjadi plus 2, sehingga rumus potensial selnya sel EAL dikurangi EMG, sehingga min 1,22 min 2,34 volt sama dengan 0,68 volt. Jawabannya adalah yang C. Ini mohon maaf, ini sebenarnya plus ya. Di sini plus, berarti jawabannya C. Ada nilai yang sama adalah C dan D, tapi kita milih yang plus karena ini min ditambah 2,34, jadi plusnya lebih besar, jadi plus, hasilnya plus, dan jawabannya adalah C. Oke, aduh mohon maaf. Soal berikutnya, soal nomor 3, sedikit panjang. Nilai potensial sel yang terbesar terdapat pada dari data berikut, manakah yang nilai potensial selnya lebih besar? Ya, kita langsung pembahasan aja biar gak lama-lama. Notasi sel dapat dituliskan sebagai berikut: anoda, ion katoda, dan katoda. Sedangkan untuk menghitung EO sel, EO katoda, dan EO anoda, untuk mendapatkan potensial yang terbesar, bakal dicari selisih terbesar dari logam sel ke kanan dikurangi logam sel segede. Ya, sama saja rumusnya seperti yang tadi, cukup dikurangi dan dikurangi sehingga kita dapat melihat nilai yang terbesar. Ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi. Cukup begitu, sangat gampang sekali. Sehingga jawabannya yang C, yaitu Mg ini memiliki nilai potensial yang besar, yaitu Mg dengan nilai plus 2,68. Wah, nilai yang sangat besar. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Cukup gampang soal nomor 4. Jika diketahui potensial reduksi logam sebagai berikut: Sn2 plus 2E min sama dengan X dengan EO sebagai berikut. Baca sendiri ya. Nah, sebagai berikut. Nah, soalnya susunan logam X, Y, dan Z dalam deret verta berdasarkan urutan reaksi reduktan yang makin kuat adalah pembahasannya sifat reduktor yang makin kuat berarti semakin mudah mengalami oksidasi. Sifat reduktor makin kuat dapat dilihat dari EO yang semakin kecil. Maka urutan dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil sehingga urutannya X, Y, Z. Sangat gampang sekali ya teman-teman. Kita ke soal yang terakhir. Wow, soal nomor 5. Logam-logam A, B, dan C makin masing-masing memiliki EO sama dengan min 0,5 volt plus 0,8 volt dan min 1,2 volt. Pernyataan yang benar ini yang mana? Ayo jawab di kolom komentar jika Anda memiliki jawaban yang berbeda dengan jawaban dari pembahasan saya. Kemudahan mereduksi dapat dilihat dari data EO. Dari nilai EO-nya, semakin kecil nilainya, semakin kuat sifat reduktornya, atau lebih mudah mereduksi logam yang nilai EO yang lebih besar. Logam C memiliki EO paling kecil, dapat mereduksi logam A dan B lebih besar lagi. Hai, kembali bersama saya
Maaf tadi ya ada gangguan. Pembahasannya sebegitu. Kemudahan mereduksi dapat dilihat dari data EO. Semakin kecil nilainya, semakin kuat sifat returalnya atau lebih mudah mereduksi logam. Dan nilai EO lebih besar. Logam C yang memiliki EO paling kecil dapat mereduksi logam A dan B yang lebih besar EO-nya. Jawaban yang E. C dapat mereduksi A dan B. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.